positif yang akan dipresentasikan oleh guru penggerak sebagai aksi nyata. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Saya di sini sebagai pembawa acara langsung saja akan membacakan susunan acara pada diseminasi budaya positif saat ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga inti, dan yang keempat penutup. Karena sudah siang, marilah acara ini langsung saja kita buka dengan membacakan lafaz basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan, di mana sambutan pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD 219 Bengkulu Utara. Kepada Bapak Adino dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 216 Bengkulu Utara. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya di siang hari ini kita masih diberi suatu rahmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang sebagaimana kita rencanakan sesuai dengan program pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu Guru SD 216 Bengkulu Utara, perlu saya sampaikan bahwa pada siang hari ini ada salah satu program dari calon guru penggerak yaitu Bapak Eka Fitri Yulianto yang akan memaparkan dari program pendidikannya guru penggerak dengan diberi judul di situ diseminasi budaya positif. Materi ini akan disampaikan kepada kita bersama dan mohon kolaborasinya dari kita demi kelancaran program yang sebagai aksi nyata yang nantinya akan disampaikan langsung kepada guru penggerak yaitu Pak Eka. Mohon kepada Bapak Ibu Guru kita sama-sama ikuti dengan baik sumbangsihnya, masukannya, mungkin tanggapannya nantinya. Karena kalau kita lihat dari materi ini, imbasnya juga akan dipakai oleh kita bersama dalam ke depan di pendidikan ya yang akan dilaksanakan di SD kita. Oleh karena itu kita sudah cukup berterima kasih ada guru kita yang pada tahun ini sudah mengikuti calon guru penggerak dalam bidang pembelajaran sekarang sebagai penyambung ke kita. Mudah-mudahan hasil yang didapatkan nanti dari calon guru penggerak ini bisa ditularkan, dimanfaatkan ya oleh kita bersama dan kita yang belum bisa menyerap materi-materi yang tersampaikan oleh calon guru penggerak. Untuk itu sekali lagi saya atas nama Kepala Sekolah pada SD 216 Bengkulu Utara yang pertama memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Eka ya, yang sudah bergerak dan menggerakkan kita bersama untuk program sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang diserap selama ini itu bisa dimanfaatkan oleh kita bersama, yang pada tujuan akhirnya kita tetap bisa mengikuti program pemerintah, tidak ketinggalan dengan SDG yang lain untuk
masukan-masukan pada program pendidikan yang sekarang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi pada Bapak Ibu, mari kita dukung program ini, kegiatan ini, ya. Beri masukan, timbal balik kita apa yang nanti dipaparkan oleh Pak Eka Fitri Yulianto dalam materi ini. Mudah-mudahan pelaksanaan program aksi nyata yang akan disampaikan akan berjalan dengan baik dan lancar, manfaatnya bisa kita nikmati bersama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 216 Bengkulu Utara. Semoga bisa jadi masukan kepada kita semua. Acara yang ketiga yaitu acara inti, di mana acara inti ini yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Eka Fitri Yulianto sebagai calon guru penggerak. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi sahbi wa asri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD 216 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang berkesempatan hadir di ruangan ini yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, tentunya kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada siang hari ini setelah kegiatan belajar mengajar kita dapat berkumpul di ruangan ANBK dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga kita tercurahkan ke arwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini untuk melakukan kegiatan serangkaian program dari calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Terlebih dahulu saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan karena saya tahu dan menggurui Bapak Ibu, bukan. Mari kita sama-sama untuk belajar apa itu pentingnya budaya positif bagi sekolahan kita. Jadi diseminasi budaya positif ini adalah suatu kegiatan positif, ya. Jadi pertama pertanyaannya, budaya positif, apa itu budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sedikit apa itu, contoh saja budaya positif yang ada di sekolah kita sebelum kita lanjut ke materi-materi yang selanjutnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada salah satu apa misalnya budaya positif, mengapa budaya positif itu penting. Sebelum kita lanjutkan mungkin ada Bu Susi, silahkan Ibu. Terima kasih kepada Pak Eka. Kalau pendapat saya, kalau budaya positif yang paling sekarang sedang kita giatkan adalah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu yang sedang kita giatkan sekarang. Terima kasih Bu Susi. Mungkin ada dari Bapak. Kalau dari saya tambahannya yaitu tentang kegiatan datang di sekolah untuk selalu menyambut siswa kita. Nah, itu termasuk budaya positif. Terima kasih Bapak Indarto. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain. Jadi benar apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sus dan juga Bapak Indarto. Ibu Sus tadi menyampaikan tentang kebersihan lingkungan. Itu adalah salah satu budaya positif, kebersihan lingkungan.
Yang kedua tadi Bapak Indarto menyampaikan tentang penyambutan anak, disiplin waktu, dalam artian disiplin waktu. Ya. Jadi benar sekali apa yang telah disampaikan. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Semuanya itu diawali dengan hal yang kecil, semisal kita membuang sampah yang dari jajanan kecil aja, itu kalau tidak dibudayakan untuk dimasukkan ke tong sampah, itu tidak akan menjadi budaya positif. Dan itu digalakkan di SD 216 untuk selalu menjaga kebersihan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang sudah kita lakukan untuk budaya positif yang lain, seperti setiap hari Sabtu kita melakukan gosok gigi massal. Setiap hari Sabtu. Setelah itu baru senam. Hari Jumat ada namanya Jumat bersih, kita royongan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 membersihkan lingkungan. Itu termasuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Ada lagi kebudayaan lain, contohnya upacara bendera setiap hari Senin, itu juga kebudayaan positif yang harus kita terapkan untuk membuat murid-murid menjadi lebih Pancasila lagi. Kebudayaan positif tak lepas dari adanya eksplorasi konsep, ya, budaya positif, adanya paradigma, perubahan paradigma, itu ada teori kontrol. Yang kedua hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas. Yang ketiga keyakinan kelas, keempat posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Ya, makna kedisiplinan itu ada di perubahan paradigma. Yang hukuman, konsekuensi dan restitusi itu 3 motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol itu ada pada segitiga restitusi. Sekarang ada semacam permainan kita agar suasananya tidak ngantuk. Jadi tolong ini nanti kertas akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan nanti untuk menuliskan salah satu kata ataupun yang ada di layar nanti yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu. Silakan dituliskan dan digenggam. Jadi Anda adalah A dalam artian Anda menulis sesuatu yang sangat berharga untuk pribadi Anda. Setelah itu simpan kertas dalam genggaman tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena hal tersebut sangat penting untuk kehidupan Anda. Tugas B sebagai rekan Anda itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda dan mengetahui apa yang ada di dalamnya, apa yang tertulis di dalamnya. Jadi teman Anda itu boleh membujuk Anda, menghardik, memarahi, pokoknya tujuannya harus tercapai untuk dapat mengetahui apa yang ada di kepala tangan Anda. Gimana Bapak Ibu, sudah selesai menuliskan? Saya kasih waktu setengah menit, silahkan menuliskan. Nanti saya minta 2 orang untuk dapat ke depan. Ya, nanti ke depan untuk melakukan ini tugas A dan tugas B. Mungkin ada dari Ibu Eka, sudah dikepal, sudah ditulis. Ya. Kepada Pak Supendi, sudah dikepal, sudah ditulis. Ya.
Pak Indarto. Silakan Pak Indarto dengan Bu Eka. Pak Indarto sebagai B dan Bu Eka sebagai A. Bagaimana Pak Indarto merayu Bu Eka untuk dapat mengetahui apa yang tertulis dan dikepal? Silakan Pak Indarto. Kepada rekan saya Bu Eka yang telah sama-sama kita lihat bahwasanya kita itu harus bisa menyampaikan kejujuran kepada orang lain. Bagaimana caranya kalau kita tidak bisa menunjukkan kejujuran tersebut kepada orang lain kalau kita tidak mengetahui apa isi yang ada di dalam dirinya. Nah, di sini saya melihat Bu Ika tadi nampaknya telah menuliskan sesuatu, tapi kita nggak ada kerahasiaan. Nah, mungkin dengan keterbukaannya kita bisa mengetahui apa sih yang ada di dalam genggaman Bu Ika. Ya enggak. Jadi sampean jawab pertanyaan Pak tadi, boleh enggak itu disampaikan ke Pak In? Sebelumnya tanya dulu, tahu nggak Pak ini? Pak In itu pengen tahu yang ditulis Bu Eka itu apa? Iya, pengen tahu sebelumnya Pak In tahu nggak? Jangan lupa bayar sama rumah. Hati tapi nggak bisa menyampaikannya. Jadi ada dua nih Pak, yang paling Jangan berharga. disampaikan dulu karena Pak In kan pengen tahu ini. Iya. Terus? Alasan ibu ngapain tuh di genggam erat itu? Karena sangat berharga nih Pak, namanya saya genggam erat. Iya, Oke. sangat berharga. Jadi saya genggam erat ini. Ada dua. Jadi Bu Eka tetap tidak akan memberikan apa yang tertulis di dalam genggaman tangannya kepada Pak Indarto. Itu karena yang ditulis mungkin sangat penting untuk hidup Bu Eka di kedepannya mungkin ya. Jadi di sini kita ambil pelajaran itu bahwa semuanya itu hanya ilusi, ya. Paradigma teori kontrol tadi ada orang tua, ya, kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti Pak In tadi seolah-olah memaksa kehendak atau kita saat mengajar itu memaksa anak. Itu semuanya hanya ilusi karena anak itu dia tenang, dia menurut kepada kita itu ada beberapa kemungkinan, apakah dia itu takut atau karena sesuatu jadi tidak terdorong dalam diri si anak. Anak juga memiliki kebutuhan sendiri, anak memiliki pemikiran sendiri. Kalau anak itu sampai diam, nurut, itu berarti anak memiliki motivasi dalam diri. Jadi semuanya itu ilusi. Oh, anaknya nurut di kelas diam, padahal kita belum tahu yang dipikirkan anak itu. Diam itu karena takut apa karena ada sesuatu, nah, seperti itu. Itu perubahan paradigma kontrol. Yang selanjutnya, kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau zaman dulu saya sekolah atau kita sekolah itu kalau nggak dikerasi nggak nurut, ya. Anak-anak itu kalau nggak di suara yang keras nggak akan nurut. Kalau sekarang seperti itu, dikiranya kita selalu memarahi anak. Kalau kita lemah, anak terlalu lembek, itu bukan seperti itu. Jadi semuanya itu kembali lagi ke ilusi tadi. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah itu sebenarnya tidak dapat menguatkan karakter. Ya, dalam jangka panjang mungkin, dalam jangka pendek mungkin bisa, tapi dalam jangka panjang itu nggak bisa. Karena sesaat anak itu setelah kita agak keras, ada kritik kita agak keras, mungkin anak akan menurut dalam jangka pendek, tapi itu tidak akan berkelanjutan di kemudian hari. Selanjutnya, guru mengontrol murid. Benar ya, guru dapat mengontrol murid. Tapi sebenarnya itu juga kembali lagi ke ilusi tadi. Karena sejatinya setiap murid itu memiliki pemikiran, memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa sebenarnya untuk mengontrol seseorang.
dia punya motivasi sendiri untuk kalau murid di kelas mungkin dia diam, itu dia punya keinginan sendiri untuk diam, bukan karena kita yang keras atau kita yang mengontrol murid. Selanjutnya, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga kembali ke ilusi tadi, ya. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini bisa jadi hanya sementara, tidak nanti di kelanjutannya. Jadi ada perubahan paradigma teori kontrol, stimulus respon dan teori kontrolnya. Jadi stimulus responnya realitas, jadi kebutuhan kita sama, kita berpikir kebutuhan murid itu sama, ya kan? Akan tetapi dalam teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi murid itu berbeda kebutuhannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sebagai contoh, saat kita melihat dari gerbang, kita melihat ke dalam sekolah kita, itu kalau di stimulus respon itu berpandangan sama semua. Akan tetapi di teori kontrol berbeda satu orang dengan orang yang lainnya, karena satu orang melihat kantor, satu orang melihat musola, satu orang hanya melihat yang berbeda saja. Jadi itulah teori kontrolnya, ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini, di teori kontrol ini tidak semua perilaku buruk itu kesalahan. Pasti ada alasannya melakukan semacam itu. Jadi nanti kita di belakang kita akan mengetahui apa alasan anak dalam hal ini ya melakukan suatu kesalahan. Mungkin kebutuhan apa yang belum terpenuhi di situ. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Di teori kontrolnya hanya saya atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi di sini kita tidak bisa mengatur anak harus nurut dengan kita. Ya, anak memiliki yang tadi itu kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain dan ternyata di teori kontrolnya saya atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Dalam artian menang atau kalah, menang dan menang ini adalah itu tadi semacam kesalahan, itu tidak semuanya buruk, pasti ada alasannya di balik itu. Sekarang makna disiplin. Makna disiplin itu apa? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, oh disiplin itu seperti ini ya. Tolong silakan salah satu atau dua Ibu Bapak. Pak Pendi mungkin disiplin itu apa? Terima kasih. Kalau menurut saya yang disiplin itu melaksanakan sesuatu atau melaksanakan tugas berdasarkan yang telah diaturkan atau berdasarkan tata tertib yang ada, itu disiplin. Terima kasih. Disiplin itu sesuai peraturan atau tata tertib yang ada. Mungkin ada yang lain? Silakan Ibu Eka, Rita. Disiplin menurut saya itu perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan. Itu saja. Terima kasih masukannya dari Bu Eka dan Pak Supendi. Pak Supendi tadi patuh pada peraturan, Bu Eka tindakan kepatuhan dan ketaatan. Baiklah. Jadi makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan itu ya dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini kita ambil pelajaran, disiplin itu muncul dari dalam diri kita. Jadi walaupun tidak ada peraturan, walaupun tidak ada hukuman, hadiah, kita kalau kita sudah disiplin karena di dalam diri kita, maka kita akan melakukan itu sesuai keinginan kita. Dalam artian sesuai hati kita melakukan disiplin itu. Misalnya bangun pagi supaya nggak terlambat seperti itu. Ya, itu sebenarnya kita menghargai waktu diri kita. Ya, kalau kita sudah bisa menghargai diri kita, tentunya orang lain juga akan menghargai kita. Oke, selanjutnya Daeng mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Jadi semua itu kita harus memunculkan dari dalam diri kita, bukan karena ini kalau saya tidak melakukan, misalnya saya tidak berseragam, saya akan dibully oleh guru dan lain atau oleh kawan yang lain, itu bukan. Ya, itu dalam diri kita memang sudah punya rasa untuk saya harus bisa berseragam atau saya harus bisa datang pagi, misalnya seperti itu. Itu terbangun dari dalam diri kita. Masih makna disiplin dan nilai kebijakan. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Ya, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ada ancaman, hukuman, dan penghargaan. Ya, jadi murid melakukan sesuatu yang kita maksud, ya, itu kalau sudah disiplin atau disiplin positif ini sudah berjalan, itu tidak harus kita memberikan hadiah, tidak harus kita mengancam atau menghukum anak, karena anak akan senantiasa ada dorongan dalam diri melakukan hal tersebut. Contoh, ya, tadi di awal ada yang buang sampah sembarangan, berarti kalau anak sudah ada dalam diri anak itu motivasi diri, tentunya dia akan mengambil sampah tersebut walaupun bukan dari dia yang membuang, ya, atau dia membersihkan sampah tersebut. Dan juga dia melakukan kegiatan tidak mengharapkan penghargaan. Ya, semuanya itu karena adanya motivasi perilaku manusia. Ya, manusia itu pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena melakukan kegiatan, pastinya dia tidak ingin tidak nyaman dan juga mendapatkan hukuman. Itu karena motivasi perilaku manusia tadi, ya. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang mengharapkan itu ada imbalannya. Menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi perilaku manusia itu ada yang karena takut hukuman, karena ingin mendapatkan penghargaan, dan karena dia menghargai dirinya sendiri. Jadi ada 3.
motivasi yang ada di dalam diri manusia. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi di sini anak-anak ataupun murid ataupun karyawan, kalau tidak ada hadiahnya, tidak akan melakukan kegiatan tersebut, karena kita sudah berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak. Hal tersebut bagus apakah tidak? Tentunya hal tersebut tidak bagus ya, karena menjanjikan anak-anak nanti akan melakukan sesuatu kegiatan itu hanya mengharapkan sesuatu imbalan. Nah, di sini jadi adanya hukuman dan juga konsekuensi serta restitusi. Jadi hukuman itu apa? Konsekuensinya apa? Restitusinya apa? Setiap anak yang melakukan kegiatan pasti ada atau pernah kita mengalami itu hukuman, pernah kita menghukum, pernah itu karena konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman itu guru menghukum anak itu tanpa ada kesepakatan, tanpa ada keyakinan. Juga bisa melakukan hukuman itu dengan lisan, psikis ya, mentalnya anak ataupun ke fisik anak. Sedangkan konsekuensi itu bersifat satu arah dari yang sudah disepakati bersama murid. Murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Selanjutnya restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini hubungan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, ya. Kalau hukuman itu sifatnya hanya sementara, tetapi dampaknya bisa berkelanjutan, itu hukuman. Sebagai contoh, seorang anak melakukan pelanggaran, setelah nanti dihukum, anak mungkin akan menurut, dan nurutnya itu hanya sementara. Ya, nurut anak itu hanya sementara karena mungkin dia takut akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Itu hukuman. Kalau konsekuensi itu setidaknya sudah ada yang dapat diukur. Dalam artian begini, sebagai contoh, anak melakukan kegiatan di dalam kelas saat istirahat dan mengakibatkan banyak sampah di dalamnya. Ya, konsekuensi atau yang harus dilakukan anak yaitu membersihkannya tanpa dia merasa itu dihukum. Oh, saya membuang sampah di sembarangan, saya ambil sampah itu tanpa kamu ambil sampah sana, itu hukuman sama konsekuensi sudah lain. Dan restitusi juga demikian. Setelah anak itu mengetahui kesalahan-kesalahannya dan belajar dari kesalahannya, maka hal tersebut tidak akan diulanginya lagi. Itu restitusi. Di sini akan saya bacakan atau kita belajar bersama tentang identitas gagal dan
identitas berhasil. Yang hukuman tadi masuk ke dalam identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu bisa dikatakan identitas berhasil atau sukses. Contoh ya, suatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Itu berupa mungkin hukuman fisik maupun psikis tadi. Di konsekuensi dan di restitusi, sesuatu harus terjadi dan di restitusi merupakan pilihan. Jadi pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak dalam waktu jangka yang panjang. Berarti kan gagal itu, karena saya pernah dihukum oleh guru A. Maka tidak selesai sampai di sini saja. Mungkin anak nanti di SMP masih ingat itu, saya pernah dihukum sama si A, guru A, guru B dan seterusnya. Itu jangka panjang, berarti identitasnya adalah gagal. Di identitas berhasil, tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi anak tidak akan merasa nyaman dalam jangka waktu pendek. Di restitusi, menguatkan anak, ya, menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Karena restitusi tadi tidak mencari kesalahan. Selanjutnya, korban akan mendapatkan keadilan. Itu kalau hukuman. Ya, jadi misalnya ada kawan berkelahi, si A, si B berkelahi, ujung-ujungnya damai. Cuma itu aja selesai. Belum nyampe di situ ya. Jadi konsekuensinya korban bisa diabaikan karena kebiasaan kalau ada yang bermasalah 2 orang, yang korban itu pasti rata-rata didiamkan, yang diproses yang melakukan kesalahan. Bagaimana dampak yang terjadi pada korban? Korban pasti merasa kurang puas karena apalagi zaman sekarang anak-anak banyak yang sering manggil-manggil orang tua, pembulian dan lain sebagainya. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Sebagai contoh begini, ada 2 murid yang saling berkelahi, yang satu bukunya disobek-sobek. Kalau di hukuman tadi, mungkin anak merasa tersakiti karena dihukum, kamu telah menyobek buku maka kamu harus lari lapangan sekian kali, seperti itu. Di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dalam artian begini, udah sekarang damai aja dan tidak ada penggantinya di situ. Di restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi setelah diproses di wadah restitusi tadi, yang melakukan kesalahan yang menyobek buku tadi punya kewajiban untuk mengembalikan. Ya, konsekuensinya ke situ, mengembalikan apa yang telah dirusak tadi. Selanjutnya, perilaku positif agresif akan meningkat. Jadi kalau anak itu kita marahin terus menerus, itu yang terjadi malah akan mengakibatkan pasif dan tambah agresif kepada anak. Ya. Kalau dikerasi tambah keras dia. Ya. Itu kalau sistemnya kita masih menggunakan hukuman. Menggunakan konsekuensi menguatkan hanya perlahan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita istilahnya kita halus ya, kita ini cuma pendek. Tetapi kalau menggunakan restitusi, masalah akan terpecahkan. Jadi restitusi di sini kita ngobrol, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apakah hal tersebut baik untuk diri kamu? Kan seperti itu. Jadi dia akan tergugah hatinya. Jadi restitusi ini kita buka hatinya supaya tidak melakukan kegiatan yang tidak benar tadi. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan di restitusinya murid belajar bertanggung jawab dengan ataupun untuk perilakunya. Ya.
itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini di hukuman, ya. Jika kita melakukan hukuman hanya di sekolah saja, seperti itu. Tetapi di masyarakat atau di luar mungkin tidak seperti itu. Di konsekuensi membantu menerapkan atau mengikuti peraturan yang ada di dalam masyarakat. Di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi contoh hukuman, peraturannya anak harus pakai sepatu warna hitam, ya, atau anak harus pakai dasi, anak pakai kaos kaki. Kamu harus punya itu ya hukuman. Tapi konsekuensi atau sanksinya ada peraturannya. Mampukah kamu melakukannya atau berterima kasih tadi setelah diingatkan? Jadi jangan, kalau tidak ada aturannya, jangan anak itu dihukum karena dia tidak memiliki ikat pinggang atau tidak memakai kaos kaki. Ya. Di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi setelah dipanggil anak itu, apa masalahnya kamu tidak memakai kaos kaki? Ya, kita ke permasalahannya. Apakah orang tua tidak membelikan atau karena setiap beli hilang di sekolah? Nah, itu kita ambil alasannya itu. Kita gali di situ, bukan langsung nggak pakai kaos kaki langsung kita hukum. Kita cari dulu alasannya. Itu di restitusi. Kita selesaikan permasalahannya. Murid atau anak membenci peraturan itu karena hukuman itu tadi. Kalau tidak ngerjain PR dihukum suruh lari. Kalau tidak pakai kaos kaki dihukum suruh membersihkan WC dan lain sebagainya. Dan konsekuensinya murid harus mematuhi atau menghormati peraturan yang ada. Tujuan restitusinya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, restitusi, kita ambil materi restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, kenapa dia melakukan hal itu tadi? Apakah kaos kakinya hilang ataukah orang tuanya tidak memberikan, seperti itu. Ya, itu kita mencari tindakannya. Apakah anak itu sering tidur di kelas itu kenapa? Ya, atau mungkin karena anak pengen bebas karena di rumah dia terlalu dikekang oleh orang tuanya, bisa jadi ya. Selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Karena restitusi diri adalah yang paling baik. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ya. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri karena restitusi ini menguatkan dirinya sendiri. Restitusi fokus pada solusi dalam artian setelah nanti ada masalah terselesaikan dengan berbicara tadi, menemukan alasan-alasan, maka restitusi tadi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tentunya dengan kekuatan atau karakter yang baru. Jadi setelah melakukan kesalahan, anak kita restitusi, ya, nanti akan kita kembalikan lagi ke kelompoknya, itu sudah memiliki karakter yang baru. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu guru aktif ya. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Karena sudah agak siang, jadi mungkin ngantuk, kita obati itu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk ke hukuman atau ke konsekuensi?
Nah, yang setuju hukuman siapa? 1, 2, 3. Oke, yang setuju konsekuensi berarti cuma 3 ya. Oke, kita lihat dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mau sekarang apa nanti aja kita jawabnya? Langsung aja. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada hukumannya nggak? Ada hubungannya nggak, korelasinya dengan hukuman mencatat dengan terlambat? Itu hanya kayak gimana ya? Ya. Untuk perjanjian dengan kita aja, tapi kita tidak tahu akar masalah terlambat itu apa. Terlambatnya nggak tahu ya. Jadi anak itu tidak ada alasan untuk terlambat karena dia harus mencari apa ya, supaya tidak terlambat itu kayak mana. Kalau dia terlambat, dia konsekuensinya harus menulis seperti itu. Ya, konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Yang kedua, konsekuensi. Kenapa? Karena ada hubungannya. Ya, menulis di papan tulis di meja tulis, maka harus dibersihkan. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak seragam. Kan hukumannya. Karena nggak ada hubungannya. Mau seragam mau enggak, kenapa harus push up? Kan seperti itu. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk ke mana? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Konsekuensi, kalau berbuat seperti itu harus dibersihkan, harus membersihkan tanpa disuruh, ya, tanpa merasa dihukum karena anak merasa dia sendiri yang melakukan kesalahan tersebut. Nomor 6, mengantar teman ke UKS dan mengobatinya karena mendorong saat olahraga. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena membuat adik kelas 1 menangis. Hukuman. Jadi di sini dari 7 permasalahan atau 7 soal ini, hukuman ada kaitannya dengan fisik, ya, dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan. Contoh, adik menangis kok dia suruh membersihkan WC, kan tidak nyambung. Ya, seperti itu hukumannya. Kalau mengantar teman ke UKS karena didorong dan diobati, ya, karena tadi didorong itu lah konsekuensi. Oke, jadi paham dari sini ya. Terkadang kita guru setiap akhir pelajaran atau akhir semester itu kita memberikan penghargaan kepada anak, atau setelah ulangan nanti yang dapat 100 dapat permen misalnya. Itu kebiasaan yang sudah. Ternyata hal tersebut bisa dikatakan dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan tidak efektif tadi kalau tidak ada imbalannya, tidak ada penghargaannya, maka anak itu tidak akan melakukan. Jadi dia mau itu karena dia ingin permen itu tadi. Itu adalah penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Sebagai contoh, kalau biasanya Pak Indatoni ngasih kue ke saya kalau saya dapat 100. Ini enggak, akhirnya anak itu tidak terlalu respect kepada gurunya lagi karena tidak ada hadiah itu tadi, ya. Itu dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi sebagai contoh, anak mengerjakan 5 soal yang cepet-cepetan, yang dapat 100 langsung istirahat, atau yang dapat 100 dapat S misalnya. Itu nanti anak asal aja, cepet-cepetan, jadi dia kurang tepat untuk mengerjakan itu, tidak sesuai dengan yang diharapkan walaupun selesai. Penghargaan menurunkan kualitas. Sama ya, anak melakukan itu karena pengen cepet-cepet aja, tapi dia tidak
tidak melihat kualitasnya, disuruh membuat prakarya yang penting asal jadi, karena itu pun tidak ada hadiahnya kok, itu cuma nilai aja, nggak terlalu ini seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas, juga penghargaan itu sifatnya menghukum. Contoh ini dihukum oleh penghargaan tadi bisa berdampak pengaruh dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jadi penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dalam jangka waktu yang pendek. Sekarang kamu sapu, habis itu baru nanti saya kasih S1 misalnya. Itu hanya dalam jangka waktu yang pendek, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jadi dihukum tadi ya, karena seringan diberi hadiah maka melakukan sesuatu harus mendapatkan imbalan atau hadiah. Itu di sekolah, di rumah seperti itu juga. Kalau disuruh orang tuanya terkadang harus minta upah. Nah, itu penghargaan yang dapat dikatakan dihukum oleh penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita tidak akan sadar, oh yang saya lakukan ini baik, tapi dampaknya saya hanya berpikiran ingin mendapatkan hadiah saja. Contoh ya, karena mungkin di sekolah ini datang pagi seragam ya Bapak Ibu guru supaya dinilai bagus oleh Bapak Kepala Sekolah. Hanya karena nilai, bukan karena diri kita yang sadar akan apa? Diri kita yang sadar motivasi dari diri kita. Saya harus rajin supaya nanti di mata kepala sekolah dan guru-guru yang lain saya terlihat aktif, atau saya sebagai guru yang bla 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 dan sebagainya. Itu motivasi itu tidak dalam diri kita. Harusnya semua yang kita lakukan ya itu harus dari hati ataupun dari dalam diri kita, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ada aturan, kita juga tetap bisa melakukan hal yang baik. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Kenapa dibuat keyakinan kelas dan apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mengetahui keyakinan kelas itu apa dan perbedaannya apa. Ada mungkin dari Bu Eka atau Bu Sus, keyakinan kelas itu ini. Oke, silakan Bu Sus, guru senior ini. Silakan. Apa perbedaan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan peraturan kelas? Kalau pendapat saya pribadi, kalau keyakinan kelas itu ya seperti kesadaran individu kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau kesepakatan itu kita ada MOU dengan anak. Ya, gini anak-anak, kalau lambat gini hukumannya, kalau baik gini hadiahnya. Kalau peraturan kelas memang sudah tercantum dia peraturannya, jangan buang sampah atau apa, itu memang sudah tertulis dia secara formal atau ada bukti secara fisik. Terima kasih khusus atas pemikiran atau masukannya ya. Kenapa keyakinan kelas? Apa beda keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas itu sesuatu yang lebih rinci dan lebih detail. Juga kesepakatan kelas ini konkret dan
lebih mirip pada peraturan. Sebagai contoh, kalau kesepakatan kelas itu sekarang anak-anak kalau pagi hari Sabtu kita harus sarapan, yang tidak sarapan atau tidak bawa sarapan harus beli. Jadi bentuknya itu ada. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Dalam artian, kalau sudah menjadi keyakinan kelas, ya itu sifatnya sudah lain dari kesepakatan kelas tadi. Misalnya anak di kesepakatan kelas, anak mengambil sampah secara bersama-sama. Ya. Anak kalau saat pelajaran tidak boleh ribut, itu namanya kesepakatan kelas. Kalau pengen berbicara harus tunjuk tangan terlebih dahulu, itu kesepakatan kelas. Di keyakinan kelas yang bersifat lebih abstrak, maka hal tersebut dirubah menjadi menghormati orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu guru sedang berbicara, itu kita mendengarkan itu sudah menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi murid-murid kita itu dari berbagai macam suku, ada Jawa, ada Sunda, ada suku asli, bahasanya juga macam-macam, dan kebutuhan mereka juga macam-macam. Ada anak itu yang kebutuhannya suka bermain, belajar itu males, dan lain sebagainya. Di sini ada keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Sebagai contoh kesepakatan kelas tadi ya, yang bersifat konkret tadi, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mendengarkan ketika guru atau teman sedang berbicara, tidak menyela pembicaraan, mengangkat teman ketika ingin berpendapat, mengangkat tangan, maksudnya mengangkat tangan, datang dan pulang tepat waktu, ini masuk ke kesepakatan kelas, memakai seragam sesuai jadwal, minta izin jika akan keluar kelas, tidak mencontek saat ulangan, dan berkata sopan dan santun. Jadi kata-katanya ini masuk ke kesepakatan kelas. Kalau nanti sudah masuk ke keyakinan kelas, maka dirubah kata-katanya, yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya, ketika mendengarkan guru dan teman tadi, itu menjadi katanya menjadi menghormati diri sendiri dan orang lain. Menyayangi atau saling menyayangi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini yang berdoa tadi sebelum dan sesudah belajar. Itu di keyakinan kelas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Disiplin, kalau yang di kesepakatan kelas tadi memakai seragam sesuai jadwal, itu disiplin. Tidak mencontek saat ulangan, kalau di keyakinan kelas menjadi bertanggung jawab. Berkata sopan dan santun, menghargai teman. Itu jadi kata-katanya aja yang dirubah. Jadi ini adalah bagian budaya positif dari peraturan kelas, ya, melebar ke keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, tentunya ada lingkungan positif, lingkungan sekolah ini. Dan kalau sudah masuk ke kebudayaan atau budaya positif itu ke masyarakat. Jadi pertama di dalam kelas dulu, setelah di kelas nanti ada keyakinan kelas, peraturan kelas tadi dirubah menjadi keyakinan kelas. Setelah itu di lingkungan sekolah, setiap kelas-kelas mempunyai keyakinan kelas, maka budaya positif sudah bisa masuk ke lingkungan sekolah. Setelah lingkungan sekolah, kebudayaan positif semakin melebar lagi ke masyarakat. Positif, lingkungan positif tadi ya, ke masyarakat, semuanya juga melalui yang namanya kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki 5 kebutuhan yang paling mendasar. Yang pertama, bertahan hidup.
yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misal ada kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kalau ada anak yang ribut, itu mungkin anak itu pengen adanya kasih sayang dari gurunya atau dari temannya, dia pengen diakui, ya. Penguasaan pengakuan akan kemampuan, dianggap berharga bila membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Yang selanjutnya, kebebasan. Jadi manusia itu butuh kebebasan. Kebebasan dalam artian kemandirian, tidak semena-mena ya, kebebasan terus semau-maunya dia, enggak. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kita melakukan sesuatu itu bebas dalam artian dalam kendali, bukan bebas semaunya, dan tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Kalau orang lain melakukan ini, ya kita bebas mau apa aja, nggak apa-apa, asal masih dalam pengendalian. Yang kelima, yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Jadi mencari kesenangan, bermain, dan ketawa. Hal tersebut dari 5 dasar manusia ini bukan hanya kita, tapi murid-murid kita. Semuanya memiliki itu kebutuhan dasar. Terkadang ada murid itu yang pengen, karena jarang senang, jadi pengen senang, ribut dengan kawannya, bermain dengan kawannya. Mungkin di rumah dia nggak bisa bermain. Dan sebagai guru, menyikapi itu harus setidaknya memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu ada yang pilihan yang, oh saya masuknya ke situ misalnya, atau saya masuknya ke yang sebagai teman misalnya, ya. Kira-kira mungkin dalam hati, oh saya ini sukanya penghukum, berarti saya penghukum, ciri-ciri guru penghukum seperti itu. Oh saya sebagai teman dengan murid-murid berteman, ya. Jadi 5 posisi kontrol ini dipelajari, kita pelajari bersama. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, di sini ada tabel 5 posisi kontrol, bisa kita baca bersama. Guru berbuat, ada identitas gagal, identitas berhasil dan sukses. Tapi berhasil dan suksesnya itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ya, kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah, jadi posisi kontrol itu dia identitasnya kegagalan. Kalau identitas yang berhasil tapi dia dari luar, itu sebagai teman dan pemantau. Tetapi kalau dia sudah kontrolnya dalam diri, maka itu sebagai manajer, yaitu menghargai diri sendiri. Contoh, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum di dalam tabel itu. Membuat orang bersalah, ceramah, kamu seharusnya begini dan seterusnya, kamu sangat mengecewakan. Nah, itu masuk ke orang merasa bersalah. Yang kamu lakukan ini salah, harusnya gini. Nah, itu masuk ke pembuat. Jadi anak itu merasa, oh saya merasa bersalah, benar seperti itu. Sebagai teman, guru berbuatnya membuatkan alasan untuk muridnya, ya, membuat alasan-alasan untuk muridnya.
sebagai pemantau menghitung dan mengukur tindakannya anak tersebut. Kalau sebagai manajer, karena sudah yang paling ujung di manajer ini, maka dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti restitusi tadi. Dicari dulu alasannya kenapa kamu melakukan ini. Itu ke manajer. Ya. Kalau guru, kembali ke nomor 2 tadi, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu masuk ke teori kontrol penghukum. Kalau dia mengatakan kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dan lain sebagainya, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Atau masa kamu tidak mau, ingat tidak pernah bapak bantu. Nah, itu masuk ke teman, jadi selalu menganggap teman. Sebagai pemantau tinggal ngomong aja apa peraturannya, seperti itu. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti bisa saya share ini tabel 5 fungsi kontrol untuk diri kita pribadi belajar ya, sama-sama belajar. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu merupakan tahapan tindakan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar serta terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berlaku jujur. Jadi segitiga restitusi ini di dalamnya ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Jadi kalau ada yang berbuat salah, itu kita validasi kebutuhannya dengan apa? Dengan menanyakan begini, kamu tentu punya alasan. Itu validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau menanyakan keyakinan, berarti nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kata-kata yang digunakan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi seolah-olah sama, kita yang melakukan kesalahan dengan yang melakukan restitusi ini sama. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan hal tersebut. Jadi nanti saya kirim lewat WA yang untuk supaya kita lebih ini lagi, paham lagi. Ya, itu tadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi, dan menyatakan keyakinan. Sebagai contoh, kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi. Ya, ada kasus, jadi anak itu sering terlambat ke sekolah. Makanya saya melakukan segitiga restitusi itu dengan cara memanggil anak tersebut ke sekolah, dalam artian ke kantor. Terus saya tanyakan, gak langsung saya, kamu terlambat, sering terlambat, ada hukuman, kamu membersihkan WC itu enggak. Saya lakukan segitiga restitusi dulu, karena saya sedikit sudah belajar, jadi mencoba untuk menerapkan itu. Jadi saya tanyakan alasannya, kenapa kamu sering terlambat? Maka anak akan, saya di sini mengatakan sebagai guru ya, saya tidak akan mencari kesalahan, saya tidak akan menghukum kamu, saya hanya ingin permasalahan ini terselesaikan. Kamu ini terlambat, kenapa alasannya coba disampaikan. Dan saya juga sebelum anak itu menyampaikan, saya juga pernah terlambat. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi setelah kamu nanti mengetahui kesalahannya, maka kamu akan bisa memperbaikinya tanpa disuruh orang lain. Dalam artian, sekarang kamu terlambat, kenapa? Saya nonton bola sampai malam katanya.
Jadi di sekolahan dia selain ngantuk juga datangnya terlambat. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi itu? Maka anak dia berpikir untuk mengatasi masalahnya yang sering terlambat tadi, maka dia akan memasang alarm ya dalam HP, atau dia selain memasang alarm, dia akan meminta orang tuanya untuk membangunkannya di pagi hari agar tidak terlambat lagi. Seperti itu. Kenapa restitusi itu penting? Ya, karena membuat rasa bersalah itu hanya membuang-buang energi. Ya, kita menanyakan, oh ini itu hanya membuang-buang energi saja. Maka kita harus lakukan restitusi tadi. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Jadi kalau anak itu sudah dijudge, kamu salah melakukan ini, maka anak itu berpikir saya tidak akan bisa memperbaiki itu lagi. Ya, makanya anak itu cenderung dampaknya ke penurunan karakter dan lain sebagainya. Perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, itu kita lakukan kegiatan restitusi. Jadi kesimpulannya dalam kegiatan restitusi tadi yaitu menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri sebagai control manager. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi yang paling efektif, yang paling baik itu yang kelima. Jadi control manager. Kalau sudah manajer ini biasanya dimiliki oleh bapak kepala sekolah, kontrol manajer ini. Jadi kita sebagai wali kelas juga anggapan kita kepala sekolah di kelas. Ya, wali kelas itu kepala sekolah di kelas. Kalau di sekolahan kita guru, kalau di kelas kita pimpinannya. Jadi kita harus bisa melakukan kontrol yang kelima, yaitu manajer tadi. Jadi saya ulangi tentang kesimpulan tadi, menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri sebagai kontrol manager, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri murid, sehingga menanamkan nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid, sehingga pada akhirnya tercipta budaya positif. Jadi ingin membuat budaya positif yang ada itu kita melewati banyak cara, ya, melewati langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, demikianlah tadi ya penyampaian saya dalam diseminasi budaya positif. Demikian tadi yang saya sampaikan. Mungkin banyak kata-kata saya yang salah, ya, itu karena dalam diri saya sendiri. Kalau kebenaran itu dari Allah. Jadi di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya bukan menggurui, saya hanya berbagi agar kita dapat belajar bersama untuk mencapai sebuah sekolahan yang memiliki budaya positif, sehingga anak-anak kita bisa memiliki karakter pelajar atau profil pelajar Pancasila. Demikian dari saya, cukup sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Demikianlah penyampaian acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Bapak Eka Fitri Yulianto. Semoga dapat kita pahami dan dapat kita terapkan di sekolah kita SDN 216 Bengkulu Utara. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya dalam penyampaian acara ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian.
Marilah acara ini kita tutup dengan labas hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, saya atas nama Kepala Sekolah SDN 216 Bengkulu Utara dengan ini mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua guru di SD 216 Bengkulu Utara dalam berbagai kegiatan yang memiliki tujuan peningkatan pendidikan pada SD 216 Bengkulu Utara. Dimensi atau pengimbasan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru pada SD 216 Bengkulu Utara terusus kepada Bapak Eka Fitri Yulianto yang sedang melakukan aksi nyata. Dalam hal ini aksi nyata yang bertujuan untuk peningkatan program pendidikan pada saat ini, karena Bapak Eka Fitri Yulianto adalah sebagai guru penggerak yang pada dasarnya bergerak untuk demi memajukan SD ini dan mudah-mudahan menjadi motivasi kepada Bapak Ibu Guru yang lain untuk dapat akhirnya dapat menyerap ilmu yang didapat dari Pak Eko untuk dapat dikembangkan kepada guru-guru yang ada di SD 216 Bengkulu Utara. Lebih-lebih semoga dari kegiatan ini nantinya berimbas kepada anak didik kita yang berakhir kepada peningkatan mutu pada pendidikan SD 216 Bengkulu Utara untuk program-program pendidikan di masa yang akan datang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam hal ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rita Purwanti. Saya rekan sejawat dari Bapak Eka Fitri Yulianto SPD, CGP Angkatan 9, yang mengajar di SD Negeri 216 Bengkulu Utara. Menurut saya, apa yang telah dipaparkan Bapak Eko mengenai budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak di sekolah ini beberapa siswa yang sudah disiplin, tetapi disiplinnya hanya faktor ekstrinsik, bukan karena dorongan dari diri mereka atau kesadaran intrinsik. Kami sebagai guru SD Negeri 216 Bengkulu Utara sangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami para guru jadi mengetahui cara memposisikan diri kita kepada siswa, apakah sebagai penghukum atau sebagai pemantau, bahkan sebagai manajer. Kemudian kami mengetahui bagaimana menanamkan perilaku disiplin positif intrinsik dalam diri siswa, sehingga siswa dapat menerapkan budaya positif atas kesadarannya mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.